Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Novita Fitri. Saya dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang konsep dasar media pembelajaran dengan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu UNES MPD. Baik, langsung saja di sini. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Dari Dwi Anugrah 2023, media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Media ini dapat berupa objek fisik, teknologi, atau kombinasi keduanya yang dirancang dengan tujuan mengomunikasikan informasi secara lebih efektif dan memfasilitasi pemahaman serta retensi konsep-konsep pembelajaran. Selanjutnya ada menurut Jamarah dan Zain dalam Amarwati dan kawan-kawan 2024, media pembelajaran adalah segala benda atau perangkat yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk memudahkan guru dan siswa mencapai tujuan. Media pembelajaran dapat berupa berbagai jenis materi visual, audio, atau interaktif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Tujuan dari penggunaan media pembelajaran adalah untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks, dan memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Profesor Dr. Haji Fuad Hasan dalam Warere 2023, media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyajikan suatu komunikasi pembelajaran agar lebih baik, efektif, dan menyenangkan. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi secara lebih efektif. Media ini dapat berupa visual, audio, atau interaktif dengan tujuan memperkaya pengalaman belajar, mempermudah pemahaman konsep, serta meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Dikutip dari Mu'alif 2023, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran antara lain 1. Fungsi informatif. Jadi, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi siswa. Yang kedua, ada fungsi instruktif. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dan efektif. Yang ketiga, ada fungsi motivasional. Media pembelajaran berfungsi sebagai pendorong dan pemacu minat, perhatian, dan semangat belajar siswa. Yang keempat, ada fungsi interaktif. Media pembelajaran berfungsi sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa, maupun antara siswa dengan siswa. Yang kelima, ada fungsi kreatif. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa. Lalu ada ciri-ciri media pembelajaran. Menurut Azhar dalam Aulianisa 2022, ciri-ciri umum yang terkandung dalam media yaitu: yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal. Contohnya, radio dan televisi, kelompok besar dan kelompok kecil,
misalnya film, slide, dan video, atau perorangan, misalnya modul, komputer, radio tape atau kaset, dan video recorder. Terakhir, ada prinsip penggunaan media pembelajaran. Dalam menentukan maupun memilih media pembelajaran, tentunya harus mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai acuan dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah 1. Efektivitas. Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatgunaan atau efektivitas dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Pendidik harus dapat berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, relevansi. Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan karakteristik materi pelajaran, potensi, dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. Yang ketiga, efisiensi. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. 4. Dapat digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat menambah dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Kontekstual. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skill. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.